nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Shallu ala nabi Muhammad. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, amin. Yang susah disenangkan, amin. Yang sedih dibahagiakan, amin. Yang bermasalah disolusikan, amin. Yang berhajat dikabulkan, amin. Yang hutang dilunaskan, amin. Yang janda segera dijodohkan, amin. Karena memang kondisi dan cuaca yang berubah-ubah, pagi dingin, siang cerah, sore panas, malam kangen. Tapi apapun keadaannya kita syukuri alhamdulillah. Karena hidup ini penuh dengan liku-liku, terkadang juga ada luka-luka, bahkan ada juga yang belum laku-laku. Semua itu disebabkan karena laki-laki. Tapi santai saja yang belum berjodoh, jangan takut belum berjodoh. Ingat, sayur di kebun, ikan di laut, dipertemukan di pasar. Mbak-mbakku, para kung yang tercinta rahmatullah, Andri kung yang, jangan sampai hidup kita itu dipenjarakan dengan opini orang lain. Masuk. Jangan sampai atas nama ingin membuat puas orang lain sehingga kita harus merubah style kita masing-masing. Saya selalu mengatakan kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Itulah hikmahnya kenapa Allah menciptakan dua tangan dan dua telinga. Allah tidak memerintahkan kita untuk menutup mulut semua orang, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk menutup kedua telinga kita. Yang perlu ditutup telinga kita bukan mulutnya orang lain. Sehingga hidup itu dibikin enjoy saja. Saya itu punya prinsip, urip kuwi digawe seneng, sing penting orang maksiat. Makanya kalau Anda datang ke sini ngaji itu enjoy, maka Anda nggak perlu bermaksiat di luar sana. Orang mencari maksiat itu kan alasannya sederhana, karena tidak menemukan kebahagiaan di tempat pengajian, di tempat kebaikan. Mergo ning nggon apik ra nemu seneng, akhirnya bisa seneng ning nggon. Cocok. Kalau sudah ngaji hari Minggu, weekend seperti ini, sudah seneng, maka nggak perlu janjian dengan orang di luar sana. Coba kalau Anda tidak menemukan kebahagiaan di sini, yang terjadi apa? Golek-golek. Mulai chatting, siapa yang mau bisa diajak ngomong. Mulai pasang status, aku kedinginan. Maka dulu bahagia itu kemudian, kalau ukur kebahagiaan seorang mukmin itu bukan seberapa banyak uang yang berada di rekeningnya Allah,
bukan seberapa banyak gajinya. Saya itu sampai hari ini nggak tahu uang yayasan yang dipegang Mas Aris itu berapa, uang yang dipegang sama istri itu berapa, nggak pernah ngitung. Maka kalau kemudian hari ini saya diviralkan suka bagi-bagi duit dan lain sebagainya, iya, kalau bagi-bagi duit itu aku, kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Majikanku gua sekarang. Jadi begini konsep yang kemudian saya bangun. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Kaya itu mindset. Banyak orang yang duitnya kaya tapi kelihatan miskin. Kenapa? Karena suka sambat. Banyak orang yang kelihatan gak punya apa-apa tapi kelihatan kaya. Kenapa? Karena gak pernah sambat. Jadi perbedaan kaya dan miskin itu pada sambat. Wong sugih kaya ngopo kakean sambat iki ketok kiri. Wong kiri kaya ngopo ora ketok sambat ketok sugih. Masuk? Persoalannya untuk tidak sambat itu butuh ngerem. Kalau saya dari dulu nggak punya apa-apa, saya tuh anti dengan pelit. Saya jalan sama beberapa bos di Jakarta, orang-orang kaya semua. Begitu dompetnya dibuka, itu yang paling banyak uangnya di dompet saya. Yang lain intinya cuma kartu, debit card, maling card, macam-macam. Mereka ngomong sama saya begini, Gus, ini kan zaman modern, ngapain lo banyak bawa duit? Saya bilang, kita itu di jalan nggak pernah tahu, ketemu pemulung, pengamen, pengemis. Mosok arep nyumbang pengamen gak ada gesek lain. Betul apa enggak? Mosok mau arep sekedar nyumbang kita perlu gesek. Maka istilah cashless itu tidak sepenuhnya benar. Maka suatu saat ketika di Prancis itu ada gereja besar, di depannya ada tempat manusia silver, manusia perak itu sedang ngamen begini. Saya lihat orang datang ngasih 1 euro, itu 18.000 lah, 1 euro koin. Saya ambil uang 100 euro, saya kasih. Yang tadinya dia matung langsung turun lompat dari tempat. Dia mengatakan apa? Anda dari mana? Seumur-umur saya jadi pengemis, baru ini dikasih orang 100 euro, senilai 1,8 juta. Anda dari mana? Apakah Anda orang kaya? Saya bilang, saya tidak kaya-kaya banget, tetapi ajaran memberi ini adalah ajaran agama kami yang menjadi habit dan kebiasaan bagi kami. Sehingga mohon maaf, sebenarnya orang punya uang itu juga bisa dapat. Dan Anda semuanya tahu, seminggu kemudian ada orang Prancis telepon saya, satu keluarga, mengatakan I will to be Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam satu keluarga. Saya tanya, why? Alasannya apa? Saya melihat akhlak Anda yang luar biasa ketika nyumbang manusia silver tanpa memandang agamanya apapun. Sehingga nyuwun sewu, orang yang memandang saya walaupun uang saya pas-pasan kelihatan kaya banget karena saya salah nyok cacul wah we teracul. Nah, disinilah kemudian ngaji untuk negeri hari ini. Kamu nggak usah khawatir, nggak mungkin orang seudon sama saya terus minta kampanye. Saya itu nggak butuh kampanye. Saya nggak butuh ngomong apapun, orang sudah tahu saya dukung siapa. Nggak perlu. Nggak usah kampanye. Siapa yang jadi sudah tertulis di alam langit sana. Jadi kalau berita-berita yang cek. Oh, ketoknya tukang sate pendukung pasangan lain. Jadi memang jahatnya framing media. Bagaimana kemudian media hari ini dijadikan untuk membunuh karakter seseorang. Apa Bu? Mati. Ini dua kemungkinan. Yang salah satunya apa yang budek kupingmu. Cek. Masuk gajian. Termenek mas, orang Atau budek. Cek. Jadi Jadi jahatnya media itu bisa memframing untuk membunuh karakter seseorang. Tapi saya itu orang yang tidak pernah takut dengan apapun anggapan orang. Karena bagi saya, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minka. Allah mau, manusia mau. Kira-kira siapa yang berpotensi menang? Kemauan Allah atau kemauan
manusia? Allah punya kehendak, kita punya kehendak Allah. Jadi mau sebesar apapun orang menjatuhkan kita, ketika Allah menjaga, ya mafi muskilah, nggak ada masalah. Saya ditanya sama istri saya, wah kok gini-gini amat? HP saya itu 2 hari hang, karena komentarnya puluhan ribu. Apa nggak sakit hati? Enggak, kenapa? Kan komentar nggak saya baca. Betul. Lah masa hidup kita tergantung dengan komentar orang lagi goblok? Yes. Iya loh. Sorry ye. Emang gue cowok apaan? Jadi sama sekali nggak harus kemudian kita kebilang seperti itu. Kalau orang mau menjatuhkan saya, Allah menjaga ya nggak ada masalah. Kenapa orang pengen menjatuhkan saya? Ya mungkin karena posisi saya tinggi. Kenapa orang pengen merendahkan saya? Ya mungkin saya dhuwur. Kenapa orang memusuhi saya? Ya mungkin saya dianggap lawan yang sepadan. Sehingga gue nggak mau menang. Peningkatan dengaran jelasnya ada api ini. Kalau ini lemon madu itu bagus untuk kesehatan. Mentil. Kok mentil? Kalau kalian kok mentil? Kalau lemon air panas itu untuk orang pilek bagus. Lemon madu untuk menjaga kondisi tubuh bagus. Kalau madu pasti istri ya, perang dunia ketiga. Apa-apa yang muda itu biasanya ini, termasuk jaga muda. Kamu ya tekan. Makanya kamu bilang, ya Allah, kalau lihat duda atau cowok, ya Allah ingin rasanya aku sholat bareng dengannya. Namun jika tidak bisa, maka izinkan akulah yang menyolatkannya. Quotes-nya banyak tuh, tinggal dibikin snap. Kita kalau mau hidup kita bahagia nggak usah dengerin omongan orang. Kamu merasa sial, masih sial anak babi. Saya tuh kadang suka kasihan sama anak babi, masih kecil sudah haram. Kasihan banget ya. Masih kecil haram. Tak nos. Makanya jangan pernah terpukau dengan penampilan orang. Sekarang banyak di Indonesia itu dia rapi, dia sopan, dia ramah. Kukira jodoh, ternyata calak. Kira mendukung kok. Malah mati. Dengan lagi matamu, dengan kan mau ya. Kalau sing salah ngono sing arek kecangkem. Cek. Aduh. Halo. Tukang soalnya lemu. Katanya gede. Come on. Saudara Nabi Muhammad. Bapak sekalian yang saya cintai, ada sebuah makalah yang menarik untuk kita bahas hari ini. Saya itu manggil Mbak dalam rangka membuat kamu kelihatan lebih muda. Jadi yo, arep nenek-nenek ngono. Bunda. Udah punya cucu. Bunda lagi viral. Wah, kemayu. Santai saja lah, 1000 mimpi belum tentu menjadi kenyataan, 1000 janji belum tentu menjadi bukti, tapi 1000 rupiah sudah pasti bisa menjadi bawaan siji. Bala nih Gus. Halo, saya boleh ini. Rata-rata yang datang ini suka uang. Ternyata saya punya cinta segitiga. Aku suka uang suka hilang. Ya Tuhan, cinta segitiga macam apa ini? Aku suka uang suka hilang. Kan cinta segitiga. Oh,
cinta Gus Miftah, pakai kaos gambarnya Gus Miftah. Aku ngerti aku nggak kaos gambarku. Supaya selasa meluk aku. Paling dhuwur tapi. Dalam sebuah makalah disebutkan, ini masuk ke tema kita hari ini, ngaji untuk berdiri. Saya yakin Anda sebenarnya berat meninggalkan negeri, tapi karena satu dan lain hal, maka kemudian Anda berada di sini. Maka ini yang perlu saya kaji supaya kita tidak salah niat, pulang dalam keadaan selamat. Karena manusia itu tidak pernah tahu di mana rezekinya, tapi ingat, rezeki pasti tahu di mana pemiliknya. Rekaman. Sudah. Ulangi berarti baleni. Baleni tak Ulangi. Seko. Ya. Manusia tidak pernah tahu di mana rezekinya, tapi rezeki pasti tahu di mana pemiliknya. Masuk. Tak kembali. Tetaplah sederhana dan rendah hati. Jangan sampai uang mengubah cara hidupmu. Jangan sampai uang mengubah gaya bicaramu. Ana ora sing wong duwite oke gaya bicarane berubah. Wong iki yo teko. Yo kumpul kok. Cipake coklat. Sallallahu Muhammad. Dalam sebuah makalah disebutkan, al-insan ya'ti bila syai' summa yas'a wara'a kulla syai' summa yatruk kulla syai' wa yadhabu bila syai' summa yuhasab ala kulli syai'. Ini filosofi orang hidup dari dia lahir sampai mati. Ini kalau dikaji per kalimat sendiri-sendiri, insya Allah baru selesai jam 2. Oke, sip. Jam 3 boleh. hari Senin. Boleh jam 3 boleh. Oke. Kalian santai kok mati. Gas. Saya ini sudah 10 hari belum pulang. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Lampung, Jakarta, Kendal. besok Jawa Timur 2 hari. Jadi 12 Kendal. hari baru pulang. Kendal, Gus. Kesel sama syukur-syukur kan alhamdulillah. Suara mantep ya. Kalian jawab mau terus. Makan, Gus. 12 hari baru pulang. Kemarin saya di Lampung 3 hari 15 lokasi, sehari 5 lokasi. Ke Kendal, Gus. Di kemarin pagi itu suara saya sudah hilang sama sekali. Wah, saya sudah ngomong lebih. Terus aku lamuni. Bambak dilatih itu. Ini. Kan sehat. Amin. Kan kita nggak pernah tahu umur. Saya ke Hongkong tahu Israel datang kan nggak tahu. Kalau diumum ke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami tinggal dunia dengan tenang. Bunuris. Jangan. Panjang umur. Aku wis jalur ra diundang tak kan. Kok ngomong awas itu bonus ra diundang. Aku malah seneng goblok. Kita nggak suka. Meruwayu. Alah, ngomong wis ora usah undang aku meneh. Terus pernah jawab, rugi dong. Sorry ya. Rugi dong. Emang boleh. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu terlahir tidak membawa apa-apa. Ini masih mending. Kalau bayi itu lahir tidak membawa apa-apa, jenengan datang ke Hongkong dengan membawa Utang. membawa masalah. Ya utang, Gus. Kan masalahnya macam-macam. Ini filosofi orang hidup. Al-insan ya'ti bila syai'.
Manusia itu datang terlahir tidak membawa apa-apa. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Bagi rasa gaya, bagi lahir wudhu, sempakan ya orang. Tapi di situ kemudian saya belajar bagaimana kemudian Allah itu sangat sayang sama kita. Bayi itu lahir dalam keadaan telanjang. Apa bentuk kasih sayangnya Allah? Dengan belum memberikan rasa malu kepada bayi. Coba Anda bayangkan kalau bayi lahir telanjang sudah punya rasa malu. Nyipet-nyipet. Isin. Tapi ternyata apa? Allah jaga bayi. Maka kemudian dia menangis. Ketika bayi itu menangis dikatakan, dia menyesal sebenarnya. Alam rahim, alam kasih sayang sang ibu yang begitu nyaman, begitu membahagiakan, harus dia tinggalkan, lahir ke dunia dengan segala macam problem dan masalah. Jadi gak mungkin orang itu gak punya masalah. Sound system dibayar ke masalah. Lah iya. Itu gak paham. Lu nggak paham. Ada translate. Tahu Mau dibisu gak ngerti kayak. Jajal. Jajal, Gus. Hey, Sonmen. Hai. Tancuk. Good. Ini kan misui. Kan saya bilang, saya ngomong jancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Kalau nggak ada tokoh bangsa yang berani ngomong jancuk, maka berpotensi jancuk diklaim sebagai milik Malaysia. Dan ini bahaya. Karena kan Malaysia apa diaku, reok diaku, wayang, res, batik. Larang semua jancuk lah, ipin-ipin itu ngomong jancuk lah. Jancuk. Tombo sambat. Yakin bilang saya, dia tidak membawa apa-apa. Coba kamu pikir. Dan luar biasanya apa? Betul-betul orang lahir itu dimulai dari nol. Maka perjuangan hidup kamu hari ini ketika tiba di Hongkong berangkat dari nol. Sebenarnya kamu juga sudah punya pengalaman. Karena kita lahir juga berangkat dari nol. Makanya kalau Anda janda besok pengen menikah dengan suami yang mau tahu kamu berangkat dari nol, gampang mainlah ke SPB. Benar ya Om? Nah, kemudian apa? Allah sampaikan, kami itu datang gak bawa apa-apa. Yang punya itu aku, kata Allah. Maka logika-logika manusia itu semuanya terbantahkan dengan logika-logikanya Allah. Contoh begini, tidak bisa rezeki atau kekayaan seseorang itu diukur dari ijazah, Pak. Buktinya apa? Banyak orang kaya justru yang tidak rampung sekolah. Betul nggak? Dan justru karyawannya ada yang profesor, doktor. Kalau memang orang itu diukur dari kemampuannya, seharusnya yang paling kaya itu ahli ekonomi. Neng nyatanya ahli ekonomi kan juga teori tapi ora sugih. Saya kemarin yang viral saya bagi-bagi duit sama Haji Her Pamekasan Madura. Beliau itu bagi-bagi duit sehari minimal 50 sampai 100 juta setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau pas saya datang ke sana bagi itu uang receh. Karena memang kebiasaan beliau bertahun-tahun kalau bersedekah, Gus 100 juta itu kita bagi. Gus bangun rumah. Yang saya kenal dengan beliau itu heran. Iki wong ra tau sekolah. Tapi dia punya perusahaan besar, punya perusahaan tembakau, punya perusahaan rokok, dan ditakdir oleh Allah bukan jadi orang yang pelit. Jadi kalau kemarin yang viral bagi-bagi uang cuma 50 juta, diketawain, apaan ini uang receh. Setiap hari beliau 100 juta, 200 juta. Padahal apa? Dia tidak sekolah. Karyawannya apa? Doktor, SAG, sarjana alam goib. Karyawannya ada yang bilangnya SH, susah hidup. Kalau Bu Nuris ini SPD, sarjana penuh dosa. Yang dimaksudkan kemudian apa? Allah katakan sama kita, kamu itu lahir semuanya suci. Suci darahnya, suci jasadnya,
Suci ekonominya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua lahir itu suci fitrah. Gak ada. Maka gak ada istilah anak zina itu gak ada. Karena yang haram itu bukan anaknya, tapi perbuatan orang tua. Kan mesaknya teman anaknya orang rasanya apa-apa kok diharami haram. Kan anaknya hilang dulu loh. Ngeri-ngeri orang kok. Wong dia jadi orang ngerti kok. Sama ibu-ibu tak kasih tahu. Coba kamu pernah merhatikan nggak? Apa bedanya orang yang hamil dari hasil pernikahan sah dengan orang yang hamil di luar pernikahan? Sama. Bedanya apa? Nggak tahu. Ini karena ngaji. Saya bisa jawab, tak edut bukan money politik, santai saja. Saya ngomong money politik, tak ajian biasa. Aku kira nambah duit, karena aku gatel. Nanti Gus, kalau nggak nikah dicabut Apa nikmatnya. jawabannya? Ada mie nggak dikasih yang luar? Dikasih mie, masa guys? Apa yang membedakan seorang perempuan yang hamil dari hasil pernikahan yang sah dan di luar pernikahan? Wih bedanya. Kalau nggak nikah dicabut nikmatnya. Oh, kelahiran, nikah sah lahirnya sama mburi lah. Apa yang membedakan orang, kita diskusi santai saja. Apa yang membedakan orang hamil di luar nikah sama di dalam pernikahan yang sah? Kok ketawamu kayak lahir di luar nikah? Assalamualaikum Gus. Salam. Saya dari Kendal. Oh Kendal. Oke. Kalau dari sepasang suami istri itu mempunyai rasa kenikmatan. Berarti kalau sebenarnya bikin enak. Karena aku nggak tahu. Kalau kamu bilang pasangan suami istri itu kenikmatan, berarti yang tidak menikah itu tidak nikmat. Aku butuh bertanya kan aku belum pernah. Malah jawab, yuk coba yuk. Malah yuk coba yuk. Sama-sama untuk Berarti mau sama-sama melebu ya belum? Belakangnya ini tadi untuk bener untuk ayah kamu apa? Assalamualaikum Gus. Yang saya tahu kalau misalnya hamil di luar nikah itu dia tidak mungkin tidak tahu juga ya, mungkin Allah tidak memberikan nikmat dia waktu mengandung, merasakan nikmatnya jadi seorang ibu. Tapi kalau menikah itu diberikan rasa sakit pinggang lah, semuanya itu diberikan rasa sakit. Di luar pernikahan dia tidak merasakan Berarti awak selingkuh kan atau orang boyok? Coba satu lagi, nanti dari tiga jawaban ini saya lihat mana yang paling memungkinkan untuk benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau hubungan suami istri sah itu sama Allah dikasih pahala, tapi kalau hubungan itu zina sama Allah dikasih. Lagu yo. Sebelah sini. Duduk sebelah sini. Kalau yang nikah resmi dapat pahala ya untuk mau tangannya pahala omongan yang Assalamualaikum. salam. Saya dari Lamongan, Jawa Oh, Timur. peceli. Yes. Tuan jangan lemu-lemu. Perbedaan melahirkan ada suami dan tidak ada suami. Ya. Amin. Oh, amin. Amin termasuk melahirkannya toh. Ya. Ya kalau ada suami kan nanti melahirkannya ditunggu suami. Terus kalau nggak ada suami melahirkan ini siapa? Akhirnya kan kita nggak
Ini sing rodok bener jawabannya Mbak yang jilbab hitam tadi. Halal haram. Kasih aja, kasih aja. Ya. Bukan money politik kan ya. Gus mau Gus. Kenapa? Mau. Boleh. Boleh. Gus mau. Panggil soal Gus. Kasih rupiah saja biar kangen sama Indonesia. Karena tuh bener kamu nih orang mati saya kayak Mbak ya. Ya kamu kan nungguin orang lain. Jawaban paling lucu guys satu lagi. Jadi saya jaluk lahiran sing nungguin aku. Mantap. Kita partisipasi yang satu ini yang satu sih. Gus satu kok Gus ya Allah iki lho Gus karep dhewe Gus. Jadi begini, balik. Kayak tadi kembali lagi. Gus, Ya, nanti. Gus ya Allah karep dhewe iki lho. Apa sih perbedaan orang yang hamil di luar nikah sama ketika dia Aku ora menikah? masalah Duanya. kenangane ya. Kalau dilihat dari kondisinya, orang yang hamil di dalam pernikahan yang sah itu jauh merasakan lebih susah payah. Kalau bahagia dia mesti. Pernah cerita, tanggaku lagi bujuk makan ya Allah. Anak memori, jadi malah bapaknya sombong. Kayaknya salung nih, satu lubang rame-rame. Orang yang ketika dia hamil melalui pernikahan yang sah itu justru mendapatkan banyak cobaan ujian, rasa berat dan rasa gak enak. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kepada kita betapa besarnya pahala seorang ibu ketika melahirkan. Mula-mula digawe susah. Tapi ada banyak orang yang hamil di luar nikah bilang rasanya orang belas. Kenapa? Karena Allah mencabut kenikmatan seorang ibu dari kita. Coba, awal ini sini kanan dulu, neng bidan, neng rumah sakit ke dokter. Kadang-kadang sudah membuka dua, ngenteni, nutup meneh. Bener gak? Kadang-kadang saya itu udah buka dua, tiga, dari pagi sampai sore. Bengi balik meneh. Katanya bayi ini isin dulu jalannya. Jalannya peteng Gus. Jalannya peteng dulu. Coba Anda lihat, begitu banyak kasus orang yang hamil melahirkan di luar nikah. Wih kadang-kadang di kamar mandi ngedeng atau kebon, neng sawah, neng pinggir lapangan, sampai anaknya jadi Muhammad Ronaldo. Kadang-kadang haji metu. Jadi alasan logisnya ini ternyata apa? Perjuangan seorang ibu yang hamil secara sah itu dari hari pertama sampai dia melahirkan semuanya bernilai pahala. Supaya pahalanya bertambah, Allah kasih rasa sakit, Allah kasih rasa gak nyaman. Wis mulai nyaman ini mulai cerewet ngidam. Wis kayak begini musuh ini Lampung, wong ngidam 15 meteng. Kabeh ngidame siji pengen jambak Gus Miftah. Gus aku ngampung loh Gus jambak. Tahun depan. Sehingga Allah itu terus memberi rasa sakit supaya pahalanya bertambah. Gue tak kayak lorong terus dulu, gue meteng supaya pahalamu nambah. Kamu tak kasih gak enak supaya pahala kamu nambah. Sekian banyak kasus orang yang hamil di luar nikah itu tidak merasakan sakitnya kehamilan. Karena Allah pengen mencabut kenikmatan dari saudarinya bahwa menjadi ibu itu pahala yang besar. Makanya kenapa saya mau menghormati ibu banget? Karena lagunya apa dong? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tidak tingkat dibanding ayah. Kau mengandung
Makanya kan ada lagu zaman kecil saya dulu ada indung indung kepala indung mata melirik kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Jangan pakai sarung. Tapi ingat, tidak ada istilah anak haram, tidak ada istilah anak zina. Wong anak itu kan nggak salah apa-apa. Semua bayi, baik yang lahir dari pernikahan maupun yang lahir di luar pernikahan itu semuanya suci. Yang salah itu kelakuan orang tuanya. Makanya bahasa Al-Quran apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosanya orang. Wong salah itu apa dibagi dengan anak ini? Saya itu yang ngono, apa-apa salah, apa-apa rekoso. Oh, saya ini ban gembusnya nyalahke Pak Jokowi. Salah kabeh. Karena begini deh, siapapun presiden, gue rasa orang nyambut gawe ya ramanya. Jadi kita itu berdemokrasi ke pemilu dalam rangka menggunakan hak suara kita sebagai warga negara. Kalau kemudian pemimpin yang kita pilih tepat ketika kebijakannya itu bermanfaat untuk rakyat, maka yang milih itu juga berpahala. Makanya kalau saya di Indonesia, saya bilang, udah kamu ke TPS, silakan pilih siapapun. Apa bedanya TPS karo ning kamar? Beda. Lah ning TPS kuwi iso nyoblos, iso milih. Lah ning kamar iso nyoblos, ora iso milih. Sing dipilih sapa ya mung siji yo? Oh, dia kok bisa? Oh, kalau makanya saya bilang di Indonesia, kowe nggak ini. Kemudian bayi ini semuanya tidak dikasih fasilitas apapun, kecuali Allah menjaganya dengan tidak memberikan rasa malu. Makanya dia lahir nangis. Dia nangis karena dia agak menyesal. Ternyata dunia itu menggoyong ini. Tapi kemudian apa? Begitu dia tumbuh dan berkembang, summa yas'a wara'atul syai'. Begitu dia hidup, dia mencari segala sesuatu. Yang ketika dia lahir tidak membawa apa-apa, begitu lahir kabeh digoleki. Maka diwangi melayu sampai ning Hongkong. Numpak pesawat, numpak pesawat. Mari kita akhiri pengajian kita. Semuanya kok Layu ya Allah, momen dasku ya Allah. yang mau ke Lampung ada yang kayak Lampung. Habis ke Lampung ngeyelan. Aku kemarin kayaknya bikin sholawatan untuk Mbak. Alhamdulillah. Malah hilang. Tapi lah, Bu. Enggak bayar. Kelengsut. Pemelengsek yo. Saya itu kemarin bikin lagu BMI katanya malah hapus kita ini. Kok banyak, Mas? Setiap perkenalan malah hilang. Banyak, Pak. Orang kelas matamu kan. Kelas barat. Jumlahnya berbeda. Ya, selawatan ya. Yo. Pakai kuris, latihan baik. Besar, Gus. Besar. Yang boleh saya share musik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ah, sani wa taraji. Al-Fatayati Ratan alami. Ya Uhailal Judi wa tarami. BMIB Yana dan selalu hati-hati. Jauh ke Hongkong, ayo jaga diri, tetap istiqomah dan ikut mengaji.
Sabar, sadar diri dan jangan lupa percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Oke? Kalau oke gas sih. Oke gas. Jadi jogo-jogo udah dibully meneh. Oke gas. Saya tadi kabari Bu Nuris, saya itu santai saja. Karena sing cangkeme cerewet membuli itu yang selama ini tidak pernah ikut. Maka si cangkeme yo ora cerewet. Oke. Ini apa betul? Oke. Masuk. Oke, gas. Oke. Ganteng men sopo. Pendusta ya. Peran pendosa, peran pendusta ya. Terus tumpah es lonjor lagi. Semuanya sama Rasulullah saya. Kemudian orang lain itu di dunia mencari dan mengejar segala sesuatu. Bahkan kadang-kadang tidak kenal halal, tidak kenal haram. Nah, ini ngomong kali kan. Dengan tak, mana beruh. Duit itu nona apa tuh? Ada berapa? 4. Uang itu ternyata jenisnya ada 4. Ada uang haram, ada uang halal, ada uang subhat, ada uang barokah. Katakan, awakmu ning Hongkong iki golek uang halal apa uang berkah? Haram apa halal? Ternyata tingkatan tertinggi dari uang itu namanya uang berkah. Uang barokah, uang halal, uang subhat, uang haram. Bedone nang ndi? Bedone ning ngono. Uang haram nang ati mati. Jadi kalau kamu punya uang, kok semakin punya uang semakin jahat, itu berarti hatimu mati. Punya uang, kok maunya maksiat dengan uang itu hatimu mati. Punya uang, malah ngingoni timcil. Timcil kepala. Lah wong kene berondo. Sorry. Kamu benar kalau kayak gitu harus bilang sorry. Jangan cuma banyak omong-omong. Sorry. Oke gas. Haram itu ning hati mati. Pokoknya kowe duwe-duwe kok hatimu merayu. Pengine maksiat tok. Membeli satu hal yang tidak penting, bahkan nggak ada nilai ibadahnya, hati-hati, jangan-jangan rezekinya haram. Kemudian yang kedua, subhat. Subhat itu antara halal dan haram. Kayak haram, tapi kok halal, kok halal tapi haram. Uang lah jelas lah. Itu membuat hati peteng. Peteng itu berarti apa? Susah untuk disinari. Kalau hatinya peteng berarti dia butuh sinari. Bagaimana cara menyinarinya? Itu pengajian, itu selawatan, itu majlis taklim dan lain sebagainya. Kemudian uang halal. Uang halal ini ciri-cirinya membuat hati terang. Terang. Semakin jatuh itu. Lawannya peteng ini ya padang tau ya. Malah karepe dhewe. Karepe sak desa rapat. Ini dulu deh. Uang haram ning ati mati. Uang subhat ning ati peteng. Uang halal ning ati padang. Uang barokah ning ati padang tur iso madang. Madang ini bahasa Indonesia apa? Menerangi. Jadi mau bedanya tiang listrik karo tiang jalan. Tiang listrik madangi, tiang jalan menerangi. Wonge teko. Ngarep dhewe. Ulah ngomong wong teko berarti aku dong. Ngomong teko. Ngarep dhewe, Gus. Mau harus pertengi wong sampe ning bali. Sekarang bisa dilihat uang yang kamu dapatkan dari Hong Kong itu uang yang mana? Yang tahu cuma kita sendiri. Apakah dadekke atine mati? Apakah dadekke atine peteng? Apa dadekke atine padang? Apa sing paling apik? Padang terus iso makan terang dan bisa menang. Boleh entek, Gus. Beli Belum lebaran wis totalan. Itu sebenarnya bukan masalah uang banyak atau sedikit, tapi manajemen keuanganmu yang
Yang mau, aku suka uang, uang suka gula. Berarti cinta segitiga. Jadi keberkahan itu bisa dilihat dari apa? Dari value-nya, use-nya. Kok kowe iki diwane duit, enteke mergo membahagiakan orang-orang yang kamu cintai itu berkah. Bagi saya, kita punya ibu sakit, uang kita habis untuk membiayai ibu berobat, itu bagi saya keren. Bener gak? Jangan malas kerja ning ngomong orang tahun duitku entek. Nggih ngurusi mbok ning omah. Kowe salah yo. Lah sing goblok meneh ditekke sing lanang. Garangan mau openi. Betul. Lah ya makane garangan kok mau openi. Goblok. Aku duwe-duwe tak pikir ngopo. Bono apa kare bilang, malah. Lagi delok Bu Nuris, wanitamu siap-siap. Aku pengen ngerti wong kene duwite berkah apa ora? Berkah lah, Gus. Wes aku melu nimbang tak. Jan, duitmu berkah apa ora? Alhamdulillah. Iya berkah iki pengen berkah ini. Ayo, mari mana panitia. Kamu Sejuta ya, Kak aku. Aku nyumbang 5 juta. Wah. Fatimah. Aku pengen ngerti di ini berkah apa ora? Berkah, Gus. Duitku ning Ukuran gue ngomongin berapa? Mau lihat toh. Harganya berapa? 10, 20. $5, $100, $20, 100, 50. Lah 100, 1000 ya berarti berkah. 50 ke bawah ya mbuh. Berkah lah, Gus. Delok sak gebok lah, Gus. Ayo selawatan. Kan dikali. Ya panitia selawatan sih ya. Main kelingan iki mau. Saudara kita sedaya jalan estrianen lan tua mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga Salatullah salamullah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah salatullah salam
على ياسين حبيب الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ketone luwih sadu lak cang. Aku sadu malah. Jangan nangis loh, Bang. Pas nangis. Udah nasi kalau pakai. Diuruki diambiang-ambiang, diuruki disiram kembang, disiram kembang. Tonggo-tonggo podo sambang, yen nangis kaya wong nembang. Tonggo-tonggo podo sambang, yen nangis kaya Salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Jadi lagi kamu nulis pertanyaan, tak saya nak baca, tak kasih. Rangkau beban yang hilang. Ngomong aku pulpen, Bos. Pak, nggak bawa pulpen? Aku juga enggak. Sumaya sawarakul azai, semuanya akan mengejar segala sesuatunya. Wah, ini hati ini ngomong rasa ngejar. Pokoknya dalam rangka jemput rezeki Gusti Allah. Oke, ini itu urusannya Gusti Allah. Tidak menjamin bahagia ya Allah, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Ya Allah, aku lagi bojo, enak apa ya Allah, yang penting rajin sholat. Ya bojomu imam masjid pun merongo. Dungo ki sing maksimal. Ya Allah, bojo kula ganteng, ora apa-apa sing penting sugih. Guys, di pertanyaan ini. Mbak dulu ke pertanyaan. Dulu yang mau nanya-nanya dulu. Lah kok gua kae sampai jari Gus kan gelat mau narang pulpen. Makan aja, Bos. Kok malah main aku tagihan gitu? Lah kok ada setan ning kono, Gus? Aku iki. Aku di. Ya wes, tak apa kan dhewe iki. Oh, ini isu. Dia laku beli, Mas. Nih. Ah, udah dulu. Talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 tidak bisa rujuk kecuali sing wedok rabi meneh karo. Tapi ingat pernikahannya ini tidak boleh dirancang. Yuk, rabi karo aku sedino. Aku balik lagi datang meneh. Supaya aku balik nih, itu gak boleh. Itu harus alami. Tanpa drama. Kalau suami kan gak punya itu masalah kok. Tahap 3 itu. Jangan. Berarti baleni masan. Ya jadinya CLBK. Cinta lama bosok kembali. Cinta lama belum. Justru orang ngerti. Assalamualaikum Gus Kita, Gus Badi Tanglet. Nek gajian, pundi sing lebih diutamakan? Bayar utang dulu atau untuk keluarga? Kira-kira Utang is number one. apa juga kan habis ini? Man mata fisabilillah. Barang siapa mati di dalam perang fisabilillah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan kembali. Summa mata fisabilillah, kemudian dia mati kembali yang kedua kalinya, tetap matinya fisabilillah. Summa asa. Kemudian dia hidup lagi. Apa kata Rasulullah? Dia tidak akan pernah bisa masuk surga selama dia masih punya Utang. Wes yang duwe utang wes. Nah, berarti apa? Yang diutamakan bayar Utang. karena
Sampai gara-gara kita punya utang jadi bakhil, jadi pelit. Atas nama Malika. Siapa Malika ya? Malika. Malika mana Malika? Inggris. Lebih baik disebut satu-satu. Karena mantan bujung papat, sisi pun. Bojoku pertama jenenge Aris Al-Fatihah. Bojoku kedua jenenge Budi Al-Fatihah. Oh my god. Ternyata semua nama Baining. Jadi kalau bisa disebut setiap nama. Ini siapa yang tanya? Kertas kwitansi. Nyari kertas buat Mbak. Aris, ini bagian pos. Ada. Abidi. Merah hijau, mana kayak lampu merah. Ini sama yang takon. Oh alah, Bismillah fan club ini. Rambut itu yang tidak boleh diwarnai hitam. Rambut putih diwarnai hitam nggak boleh. Tapi kalau Anak musuhe. nggak boleh. Men masih boleh. Pas main jerat men. Boleh nggak sholat di tempat gelap? Misal sholat subuh karena tidurnya sama anak ngomongannya, karena takut bangun kalau lampu dinyalakan, jadi sholatnya di tempat gelap boleh. Dipastikan tempatnya suci. Kalau gelap pas sujud, lala kloset. Murup lu, kok pembantu nih? Lah. Selama dia kelon dengan yang dia anggap istrinya ternyata bukan, itu hukumnya bagaimana? Masalah itu. Malah lanjut Gus. Kalau ini tempat gelap asalkan suci. Assalamualaikum Gus, apa hukumnya bila dalam rumah tangga walaupun masih satu rumah tapi si istri jarang atau sering menolak hubungan dengan suami? Curhat nafkah itu lahir batin. Lahir itu bentuknya ekonomi, batin itu bentuknya ini cuma nanya. Istri meninggal, suami gak nafkah. Lah modal ini sih nafkahnya siapa? Gimana yang menang ini? Modal jadi nafkah, apa kan ngelani bandul sok? Salah ibu katanya. Oh, pedas nih. Dari pihak Pertanyaan super aneh ini. Oh, selamatannya. Kalau itu bukan nafkah. Itu kan bedakan nafkah dengan hal-hal yang berbeda. Kalau suami lahir batin, itu kan nafkah yang bersifat personal. Kayak aku sebagai suami ngasih istri saya uang untuk nafkah, itu namanya nafkah. Baik. Ini yang di sini yang dimaksud orang ngeloni, ini dosa. Oh masih istri kok. Bahkan kata Nabi apa? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Jadi pas tempat unta sekarang dia pengen dunia. Bisa pas nak ini. Ini siapa yang tanya? Orang asing ngaco. Oke, orang dia daripada itu izin. masuk kas. Bahaya tak? Masuk infak. Assalamualaikum Gus. Kita ngasih uang ke orang tua tanpa izin suami, hukumnya gimana? Tetap gak boleh. Kecuali uangmu sendiri yang berasal dari pekerjaanmu sendiri, dari bisnismu sendiri. Oh kalau kita kerja boleh. Kecuali kalau uang itu dari suamimu, kamu kasih orang tuamu tanpa izin suami. Karena aku janda Gus, jangan. Kalau punya suami itu hasil kerja kamu sendiri. Tapi saya tertekankan bahwa istri berkomunikasi dengan suami. Waktu dia mengizinkan apa enggak, dia nggak punya hak. Yang penting dia ngomong. Stop. Jadi begini loh, istri itu taatnya berpindah kepada suami dari orang tua setelah dia menikah. Gus. Maka dia harus taat kepada suami.
Tapi kalau suami itu nggak boleh diatur istri soal hubungannya dengan kedua orang tua. Yang merusak hubungan anak laki-laki dengan ibunya itu biasanya istri. Begitu suami kasih nafkah, istri cerewet. Kenapa suami itu harus mengutamakan ibunya? Karena gede nih bojomu, kuwi mergo susune mbokne ora mergo susu. Lah kalau istri mau ngasih orang tuanya walaupun itu uangnya sendiri, itu etika saja, tapi tidak berdosa menurut saya. Etika saja, adab saja. Sebagai istri menghormati suami. Siapa yang ditawar? Mbok. Iya tenanan. Duit ana duit. Ben karo rada longgar lek kulingku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya? Aku mau jawab. Makasih, Gus. Apabila kedua orang tua meninggalkan hutang, apakah ahli waris wajib membayar hutang tersebut? Wajib. Seneng uripe ra seneng mati ini rupamu. Kepiye ahli waris. Makanya Mbak Modin itu kalau ada orang meninggal biasanya apa? Apabila almarhum punya tanggungan hak bani Adam, hutang-hutang dan lain sebagainya, tolong sampaikan kepada ahli waris. Ya kudu. Lautan ning bank, enak, mati lunas. Asuransi yo. Tapi lah utang sesama hak bani Adam tetap kudu bayar. Maka yang dilakukan dibayar atau minta keikhlasannya. Kemarin ada yang pertanyaan menarik begini, Gus, kalau maling mati atau pelacur mati, Mbah Mudin biasanya bertanya, ini almarhum baik apa jelek? Kita harus menjawab apa Gus? Tetap jawablah baik. Kalau ngelak Gus, nanti dulu. Baik itu maksudnya apa? Ketika Anda menjawab, ini apakah jenazah? Saya nopawon, saya. Minimal kematiannya baik untuk dirinya sendiri. Kalau dia maling, dia mati, kebaikannya untuk dirinya. Gara-gara dia mati sudah tidak bisa maling lagi. Api nama betul. Ada WTS mati, saya lepawan saya. Gara-gara dia mati, dia sudah tidak menjadi lonte lagi. Podo karo jenengan besok di rumah Indonesia pengajian 5 jam sama kayak belas orang paham. Anak api Gus Allah. Untuk siapa? Untuk suamimu di rumah. Karena minimal selama kamu pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Beb, sila HP-nya. Bapak kita di Ratna. Sila HP-nya, Beb. Ya kan. Riz, karena Riz. Semua api, Beb. Ya. Oh, jeruk dolar kan. Bunda melaku wira-wiri kelas. Gus, gimana caranya mengikhlaskan rasa kecewa dan rasa sakit hati? Apa ya? Sakit hati. Aku orang. Oh, kenapa toh kita masih sakit hati itu kenapa nih? Bismillah raketon, Beb. Raketon gak iso. Jadi saya bilang begini ya. Singatur. Sakit hati ditinggal nikah lagi. Ku yang boleh meneh goblok. Ingat, pada akhirnya prestasi terbaik kita adalah amal baik masing. Orang sakit hati. Saya kemarin sowan Kiai Husein Ilyas Mojokerto, usianya sudah 100 tahun. Mojokerto. Dia masih mampu makan kepala kambing utuh satu. Rokok masih tiap hari, makan durian masih habis 2-3 durian. Padahal usianya 100 tahun. Diperiksa sama dokter, metabolismenya seolah-olah anak berusia 17 tahun. Saya tanya, Pak Yai, apa rahasianya? Jawaban beliau apa dok? Rausah ngerekenan. Maksudnya apa? Ojo baperan. Ternyata nggak baper, rahasia panjang umur. Oh, Milo tadi wong coba peran. Ketua panitia coba peran. Calon presiden coba peran. Oke, gas. Coba. Ono wong ngiri Gus, juga emang kalau ada orang ngiri, ya kamu jangan. Sakit dulu. Ono di. Gus, soal kamu dibenci dan lain sebagainya, bagaimana cara menghadapinya? Delok Gus Miftah, orang yang paling berpengalaman di nyatanya tidak mati-mati. Kalau orangku saya bahagia, saya dicereweti amalku saya oke repot amat. Tidak usah dimasukin dalam hati. Betul? Kalau kamu
sakit hati atas kalimat orang, yang salah bukan orang tapi kamu. Kenapa? Kalimat itu hanya sampai telingamu, sementara kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati. Cukup kupingi wae sing panas, atine ora usah melu-melu. Panas. Urus senyum. Santai mau. Osdol kaya cangkemku. Malah gue nyanyi. Bola apa yang paling nyakitin? Bola bali. Bola bali kapisan. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Siapa yang nanya? Oh baik, kamu gak usah sakit hati, ngapain sakit hati? Dimaafkan saja, karena kita manusia kadang-kadang bisa memaafkan tapi belum bisa ikhlas. Kue lali ikhlas. Ikhlas yang paling gampang itu lali. Ikhlas itu amal memang bukan dana. Hanya mbak Eka, Riz. Panitia merah ini Riz. Tante wae, talang lewatan baju mesti teles. Kue lewatan duit mesti remek. Banget. Bagaimana tanggapan Gus Miftah soal isu Gus Miftah terkait money laundry? Gus Miftah. Berarti levelnya Gus Miftah di dunia artis seperti Raffi Ahmad. Sultan. Saya itu nggak ngerti. Ngomong soal agama, katanya Gus Miftah nggak pantas bukan ustaz. Begitu masuk dukung capres, kiai kok ngurus capres. Lah jarene ora pantes dadi ustaz. Begitu ngurus capres, kok kiai ngurus capres. Berarti yo kiai. Apa-apa kok paido, apa-apa kok mau bully, apa-apa kok mau komentari. Aku iki jane curiga, kowe iki lahir diadani apa dipisui? Bener apa bener? Jadi iki lahir diadani apa dipisui? Oleh Pisui. Gancok. Jadi ini yang menunggu. Apa-apa di itu. Ini isu sudah lama, sekarang dikembangkan kembali. Biasalah soal politik. Lo ngerti nih, ngomong ini sama lagi. Wong apik itu ternyata harus ikut paham terhadap dunia politik. Lah wong apik nggak gelem ngurusi capres, maka yang berpotensi ngurusi capres kuwi wong elek. Sekarang begini, Gus Miftah, kiai ini ngaji wae rasa ngurusi capres. Yang ngomong ini dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia orang fasik. Karena kalau kiai dekat dengan capres, maka orang fasik tidak bisa dekat dengan capres. Tapi kalau orang baik menjauh, maka orang fasik mendekat. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang beda pilihan dengan kita. Lah podo ra mungkin cerewet. Podo gitu. Gini apa betul? Jangan sampai teman-teman BMI di Hongkong gara-gara beda pilihan presiden jadi musuh. Betul? Jangan pilihan di Indonesia wis hahaha rampung pilpres awakmu mikire sing premut-premutan. Ora ana untunge. Gini apa betul? Makanya saya pernah bilang, jadilah pendukung capres. Kalau ada calon suka menjelek-jelekkan, kebanyakan janji, kebanyakan omong-omong, cukup dijawab, sorry. Jadi ini kalau money laundry salah gak guys. Besok saya sapi Gusti Allah, orang cangkem ini bisa. Oke guys. Oke guys. Mana Mbak Ajeng? Kemana orangnya? Di belakang, mana? Ini sampai mau. Semangat Bunda, seksi wira-wiri. Nanti sempat agak gelar nih. Alhamdulillah. Apakah ada orang tua? Itu apa yang sih? Kamu cuma orang tua durhaka. Aku tahu kenapa kamu pakai masker. Mesti merongos. Sorry ya. Al-Quran mengatakan begini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Termasuk tanggung jawab kepada anak-anak. Yang benar bukan orang tua durhaka, tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak. Dosa dosa wong anak amanah titipan kok. Apalagi anak belum mencapai baliknya. Itu masih kewajiban orang tua. Makanya dulu saya pernah tanya, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Saya dulu pernah bahas loh ini.
Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Itu bisa dilihat dari dua kacamata. Kalau kacamata seorang anak, kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Karena hormat kepada ibu itu hukumnya wajib. Tapi sebagai seorang ibu, kami juga harus membaca surga anak tergantung kelakuan seorang ibu. Mergo oke ibu sing ora nyurgake anak-anake. Anake titip mbane mbok nang ngongkong, niate ndudheke anake, malah anake ra diopeni. Wong iki ya kok. Ya Mas kalau Kudunya coba. Jangan. Kudunya rong. sibuk ngomeni papa online. Aku akan Itu aneh-aneh. Kalau dia nama istilah ponsek, telepon-teleponan ngomong saru. Saya ini sleep call. Dukolan, kiri turu, kanan turu. Apa meh lomba loro? Ngiler dilombake. Oke, nggak ada durhaka. Tapi wong tua nggak tanggung jawab. Eris, berhenti aja. Tuh, kalau jemur, tangi dulu boleh. Bojone mulai dirogok dompete, goleki. Wis kuwi wong lanang kuwi kalah penting karo duit. Duit luwih penting daripada wong lanang. Mulan jenengan pengen golek bojo sing pinter golek duit tapi ra gelem nganggo duit golek bojo tuyul. Pinter golek duit ora tau nganggo kon muni. Alhamdulillah bunda itu belas reso nganggo duit. Jangan. Makan ngaji sebulan pakai ATM mudah-mudah. Jangan. Pakai ini. Enggak apa-apa. Assalamualaikum Gus, masih sebulan punya perjalanan. Sebelumnya saya menikah. Sebelum saya menikah, saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Sebelum saya menikah, saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Karena gak jodoh, akhirnya kita putus. Cie. Panas ora tapi di. Jadi uangnya rawan ngacung ini. Berarti yang ngacung ya orangnya rai gede. Kira apa ngacung apa-apa. Yang jadi pertanyaan, apakah kelak kita di akhirat akan dipertemukan lagi untuk urusan utang? Ini jadi kamu jangan-jangan masih ngarep. Gak dipertemukan di dunia, pengen dipertemukan di akhirat. Malah TBRK, CLBK. Ini namanya CLKA, cinta lama ketemu di akhirat. Oh no. Orang yang berhutang dan belum dibayar atau belum diikhlaskan, itu akan ada transfer pahala dari yang berhutang kepada sing utang. Pulau utang kalian jenengan, kok belum dibayar atau belum diikhlaskan, maka saldo pahala saya berpindah kepada sing utang. Amin. Kalau saya curiganya bukan itu, coba dia masih dalam utangmu gitu. Atas nama Seni Pesek, anak saya dihapusin. Di wong. Oh, kayaknya buri ya, saya. Kamu itu gak pesek, ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda. Gak bisa diketik. Waduh, kalau promosi itu yang tertunda. Promosi bisa loh. Kalau lomba lari pasti menang. Oh bisa. Kalau kaki ini mobil untuk wis finish. Ya saya, baru kaki badanmu saya. Tambahin Gus. Tambahin ke batu Gus. Tambahin Gus kesana berkapusan. Ditolak. Assalamualaikum Gus, dari Umayyah Jakarta. Pertanyaan saya, ada yang bilang kerja di luar negeri uangnya itu haram. Salah satunya di Hongkong. Mulia mana mulia? Repot emang. Di jenenge Umayyah. Salam. Umayyah, boleh nggak orang Islam kerja sama orang non Islam?
Boleh nggak orang non-Islam dikasih ditraktir sama orang non-Islam? Boleh. Nabi Musa itu bertahun-tahun ditraktir karo Fir'aun. Iya. Ya benar. Iya. Wong Musa kuwi anak angkate Fir'aun. Diopeni Fir'aun dari bayi sampai menjadi nabi. Iya. Berarti selama sebelum menjadi nabi, Musa kuwi bendina dipakani karo Fir'aun. Kalau itu dianggap haram, berarti daging Nabi Musa haram. Kan tidak mungkin. Ini benar. Pamane Kanjeng Nabi namanya siapa dulu? Abu. Bukan yang musuh Kanjeng Nabi. Abu Lahab. Abu Lahab ini musuhnya Kanjeng Nabi. Tapi piye-piye Abu Lahab ini pamane Kanjeng Nabi. Abu Lahab ini mulai sengit karo Kanjeng Nabi gara-gara Nabi Muhammad mendeklarasikan jadi nabi usia 40 tahun. Kebayang nggak? Bagaimanapun paman sama keponakan itu mesti pernah menaik permen. Ayo, Abu Lahab jadi pamannya Kanjeng Nabi. Kira-kira pernah nggak Abu Lahab menaik buah satu, permen satu? Yo mesti pernah. Oh buktinya Nabi lahir saja, budaknya Abu Lahab langsung dimerdekakan. Berarti perjalanan sebelum 40 tahun, Kanjeng Nabi itu ya pernah mengkonsumsi nafkah dari Abu Lahab. Apa meneh awake dhewe kerja ning Hongkong. Sing ngomong haram ki dolane kurang. Pokoknya yang dulu sing paling angel dinasihati ono telu, siji orang jatuh cinta, orang nomor 2 Fir'aun, nomor 3 pendukung capres goblok. Oke, Gas. Oke, Gas. Oh viral meneh gue. Wis biasa. Kenapa nggak nyebut nama? Iya, betul. Kan yang tak sebut capres Konoha. Oh Maya. Plus 2 Gue ngasih informasi kayak kemarin ada pertanyaan begini. Gus, saya kerja di bank. Katanya kerja di bank itu bunga haram, riba dan sebagainya. Saya keluar dari bank. Gara-gara saya keluar dari bank, saya nggak bisa menafkahi anak dan istri saya. Kuyo goblok. Sekarang mana ada jenengan kalau mengatakan uang bank itu haram? Bagaimana kamu transaksi kirim uang anak dan suamimu di rumah? Betul. Kalau mau diharamkan berarti semua produk bank itu haram termasuk uang karena uang itu produknya bank. Berarti kalau kamu jual beli jangan pakai uang tapi barter. Aku beli baju, gue beli sempak gitu kan. Sekarang begini loh. Kalau riba itu mesti haram. Itu kita sepakat ya. Riba itu pasti haram. Tapi apakah bunga bank itu riba? Itu ulama berbeda pendapat. Karena hari ini hampir nggak mungkin transaksi kita itu lepas dari perbankan. Artinya apa? Dari sudut itu berarti perbankan itu boleh untuk mempermudah transaksi, ngirim anak, ngirim bojo dan lain sebagainya. Ojo gampang mengharamkan. Lah ono capres mengunuhi bebas yo goblok. Siapa yang melarang hutang? Boleh. Orang hutang yang menghutang itu mulia, tapi yang hutang biasanya bajingan gitu. Ketika ada orang berhutang, itu dua kemungkinan. Kalau kamu kasih uang, kamu akan kehilangan uang. Kalau kamu tidak kasih, akan kehilangan teman. Ayo, saya ulangi, rekaman. Orang ini Oke, Gas. ya lagi ini lo bang ini gitu. Gini loh, Bos. Aku mau merokoknya salah kabeh, mau merokok ini. Orang mau merokok ini. Iki ana kaitane karo kuwi, iki ngaji. Ini salah. Masa merokok ini. Saya ulangi. Kalau soal hutang, perhutangan itu termasuk yang diatur oleh Islam. Yang menghutang ini mulia, tapi yang hutang kadang-kadang bajingan. Maka begitu ada orang berhutang, ketika kamu kasih atau tidak kasih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau kamu kasih kamu berpotensi kehilangan uang. Kalau tidak kamu kasih kamu berpotensi kehilangan teman. Soalnya biasanya
diutangi dadi merengut. Tapi kuwi luwih apik menurut saya daripada kamu kehilangan dua-duanya. Siapa itu? Ngutangi duit, akhirnya ra iso bayar, ora wani nyedak, sing ngutang minggat. Ada yang seperti itu? Kamu ya kok? Ya guyu. Tapi ya ireng. Kamu yang ngadep, nulis. Nanti aku ucul gitu. Gimana ya? Sampai jam berapa tadi kita? Oh masih lama. 30 menit lagi. Oh jam 1. Jam 2 kan jam 2. Jam 3 loh, Gus. Kalau sampai jam 2 yang sesi kedua bagaimana? Oh ini makanya 2 mulu sih. Gus, saya mau bertanya. Saya mau alaf, alhamdulillah. Saya mau bertanya. Iya, Bang Pindo di sini. Keluarga saya yang di Medan semuanya Kristen. Terus ayah saya sudah meninggal. Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah saya mendoakan ayah saya yang sudah meninggal? Mendoakan orang tua yang masih hidup dalam konteks agama boleh, yang masih hidup. Ya Allah, bapak saya Kristen, tolong kasih dia hidayah kalau boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal, kamu tahlilan untuk bapak kamu yang Kristen tidak akan sampai. Contoh begini, HP saya ini umpamanya Telkomsel, Bu Nuris kirim pulsa Indosat, itu orang bakal nyampe. XL yo karo XL, Telkomsel Indosat. Uang Telkomsel saja Bu Nuris kirim saja itu belum tentu bisa masuk. Kenapa? Karena nggak dibayar. Yang pertanyaan sebelumnya itu terus ya. Oh, udah lagi dengan akhirat aku mau. Saya soal apa belum? Ini apa? Oh, pesan Chris. Ini yang belum ya. Jadi kalau bapaknya Kristen kamu mendoakan. Kalau kamu berharap doa kamu memperingan bapak kamu dikubur, jelas gak bisa. Karena beda agama, servernya beda. Nah, nerimanya bagaimana gitu? Wong agamanya beda kok. Tapi kalau masih hidup kamu doakan bapak panjang umur, saya doakan dapat hidayah itu boleh. Tapi kalau sudah mati urusannya masing. Kecuali kamu Islam, bapak kamu Islam. Itu saudara, sopor ini. Oh, mau kasih. Kata kasih. Mau dikasih. Itu uang. Katanya adanya orang kasih. Oh, kalau itu aurat kasih. Kasihmu kasih. Demak. Dan aku sih di Rono, namanya wis. Tengok. Teh. Rezeki ya. Berarti belum rezekinya. Besok gajian, Mbak. Gue di sini biasa nggak? Gue saya langsung mau bertanya, apakah sunnah? Apakah sudah disebut talak dan boleh rujuk atau tidak? Apabila suami mengaku sudah pisah rumah dan akan bercerai dengan istrinya dan mengucapkan akan menceraikan istri lewat pesan WA dan akan mengantar pulang ke rumah orang tua dan semuanya sudah. Kan? Ini mau Blitar nih, kamu boleh nulis ya? Tonggone sampean, Gus. Biasa ya. Jadi kalau belum ada bahasa dari suami dek, tak pegat, itu belum kan? Atau melalui WA. Dipastikan yang WA suaminya sendiri, HP-nya tidak disabotase. Kan bisa? Sing WA kan bisa jadi orang lain, dia apa bener? HP-nya disabotase, kemudian kirim WA, tak pegat. Ternyata dia punya modus senang sama kamu. Jadi kalau baru akan, dia belum cerai. Akan kok, baru mau kok. Kalau sudah dek, tak pegat. Tapi ingat, pegat itu nggak boleh guyon. Karena guyon saja sah. Jadi nggak boleh. Pertanyaan berikutnya, kenapa perempuan nggak boleh megat? Boleh nggak perempuan megat? Nggak boleh. Perempuan itu bolehnya mengajukan pegatan, tapi tidak boleh megat. Ternyata ini jawaban saya terakhir. Jadi begini Bu, kenapa perempuan dikasih oleh Allah? Berdasarkan penelitian ini, gunakan logikanya. Perempuan itu cuma lah duwe karep, kuwi langsung tes. Pengajian kok bojone ngelirik wong wedok liya, kuwi langsung didamprak di muka umum bisa. Teorinya apa? Ini rumono. Ini pelajaran paling mahal hari ini, rumono.
Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Tetapi perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma 1 detik. Betul nggak? Apa? Ulangi. HP-mu siap dong. Oke, gas. Saya ulangi agak panjang dikit. Ayo, HP-mu siap dong. Masuk, Mas. Aku juara loh, kita anggur juara, ini larang loh ini. Waduh aku, Bos.